Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah Yasir Mubarak dari kelompok 10 dan rekan saya Ahmad Najwa Waskita akan menjelaskan tentang program linear dengan metode simplex. Langsung saja. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan metode simplex ini, yaitu yang pertama, formulasi permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan. Yang kedua, merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit. Yang ketiga, menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, yaitu memilih kolom kunci. Yang kelima, memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. Yang keenam, itu merubah nilai-nilai baris. Yang ketujuh, merubah nilai slide pada baris kunci. Yang kedelapan, melanjutkan perbaikan kunci sampai selesai. Langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu, Gena adalah manajer produksi dari Clear Sampo dan dia ingin menentukan campuran produksi yang akan menghasilkan keuntungan maksimum. Dia mampu menentukan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, contohnya pada tabel ini. Pada tabel ini ada proses, yaitu mixing, bottling, packing. Terus ada sampo pria dan sampo wanita. Terus ada biaya per menitnya. Untuk mixing, untuk sampo pria dilakukan 5 menit per botol, untuk wanita 10 menit per botol, dan tidak boleh lebih dari 100 menit per hari. Terus untuk bottling, pria 7 menit, wanita 7 menit, dan tidak boleh lebih dari 80 menit per hari. Untuk packing, 9 menit untuk pria, 5 menit untuk wanita, dan tidak boleh lebih dari 90 menit per hari. Untuk profit per kasusnya itu 6 menit pria dan 8 menit wanita untuk memaksimalkan produksinya. Pertanyaannya, berapa kasus sampo pria dan sampo wanita yang harus diproduksi per hari untuk memaksimalkan keuntungannya, dan berapa total keuntungannya? Oke, langsung saja. Proses yang pertama atau langkah pertama itu formulasikan masalah dalam bentuk fungsi-fungsi linear. Yang pertama, yaitu fungsi tujuannya itu z sama dengan x1 plus 8x2. Dari mana z? Yaitu dari 6 profit per kasus, itu untuk mencari keuntungannya. Kan fungsi tujuannya itu x1 nya sama x2 nya itu dari mana itu kita misalkan x1 nya itu pria dan x2 nya wanita. Terus fungsi batasannya itu 5x1 plus 10x2 sama dengan 100 tuh. Terus 7x1 plus 7x2 sama dengan 84, dan 9x1 ditambah 5x2 sama dengan 90. Yang kedua, yaitu merubah fungsi tujuan dan fungsi batasan menjadi fungsi implisit, yaitu fungsi tujuannya menjadi z dikurang 6x min 8x sama dengan 0, dan fungsi batasannya menjadi 5x1 plus 10x2 plus x3 sama dengan 107. Selanjutnya, dan berikutnya 7x1 plus 7x2 plus 4 plus x4 sama dengan 84. Ya, dan 9x1 plus 5x2 ditambah x5 sama dengan 90. Ini x3, x4, x5 itu adalah variabel slack. Variabel slack itu variabel yang memiliki tingkat kapasitas menganggur. Jadi untuk menambahkan variabel untuk menyelesaikan fungsi tersebut atau mencari fungsi tujuannya itu. Selanjutnya,
Yaitu ketiga, menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel spek. Nah, tadi variabel yang sudah kita ubah ini kita masukkan ke dalam tabel simplex, yaitu dengan variabel yaitu ada z, pada kolomnya ada z, x1, x2, x3, x4, x5, nk itu nilai kanan dan indeks, dan di barisnya itu ada z, x3, x4, x5. Kita masukkan baris z nya itu ada 1, min 6, min 8, 0, 0, 0, 0, dan x3 nya ada 0, ada 5, ada 10, ada 1, 0, 0, 100, terus x4 nya itu 0, 7, 7, 0, 1, 0, 84, terus x5 nya 0, 9, 5, 0, 0, 1, 1. Terus selanjutnya yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci itu mempunyai nilai pada baris z bernilai negatif angka terbesar, yaitu nilai z nya bernilai negatif paling terbesar, nilai negatif paling besar apa, yaitu 8. Ini 8 nih nilai z negatif terbesarnya pada baris z 8, maka jadilah min 8, 10, 7, 5 itu adalah baris, yaitu adalah kolom kunci. Selanjutnya kita memilih baris kunci dan angka kunci yaitu baris yang mempunyai indeks terkecil. Indeks terkecil itu dapatnya dari mana nih? Dapatnya dari nilai kanan dibagi nilai kolom kunci, yaitu ini nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Nah, itu 10 dibagi 100 dibagi 10 sama dengan 10, 84 dibagi 7 12, 90 dibagi 5 18. Nah, terus kita mencari angka kuncinya. Angka kunci itu dari mana? Angka kunci itu posisi angka berada di antara baris kunci dan kolom kunci, yaitu 10. Ini angka kuncinya. Selanjutnya merubah nilai-nilai baris kunci. Bagaimana caranya merubah nilai baris kunci? Yaitu caranya baris kunci dibagi angka kunci. Mana baris kunci? Ini baris kunci dibagi angka kunci, yaitu 10 dibagi 5 sama dengan setengah. Terus baris kuncinya 10 bagi 10 sama dengan 1, 1 bagi 10 sama dengan 1 per 10, 0 dibagi 10 0, 0 dibagi 10 0, 100 dibagi 10 10. Selanjutnya sudah kita ketemukan, dan selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Caranya bagaimana? Yaitu caranya untuk mencari baris baru. Caranya baris lama dikurang hasil dari angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Ini baris lamanya itu min 6, min 8, yaitu kita sebelumnya itu kita mencari baris z nya, baris x4, baris x5, kan baris x2 nya sudah ketahuan, baris x3 nya sudah ketahuan, sudah kita rubah ya. Selanjutnya kita merubah baris z, baris x4, baris x5. Itu masukkan baris lamanya. Baris lamanya itu apa? Ini saat min 6, min 8, 0, 0, 0, 0. Terus NBBK nilai baris baru kunci. Nilai baris baru kuncinya itu apa nih? Setengah, 1, 10, 0, 0, 10. Terus dikalikan baris lama. Baris lamanya nih, baris lama nih 8, 1, 7, 5.
langsung. Dan kita caranya gimana, itu baris lama dikurang hasil dari nih, yaitu baris lama min 6 dikurang hasil dari 8 kali 12, 8 kali min 8 kali 1, min 8 kali 1/10, min 8 kali 0, dan seterusnya. Yaitu maka bisa dihasilkan min 2, 0, 4/5, 0, 0, 80. Begitu juga baris keempat, baris lama dikurang NBBK, dan hasilnya 7/20, 0, min 7/10, 1, 0, 14. Dan baris kelima yang hasilnya 13/20, 0, setengah, min setengah, 0, 1, 40. Setelah menemukan baris barunya, yaitu kita masukkan nilai sebelumnya ke dalam tabel ya. Menjadi kita masukkan nih hasil dari ini tadi nih, hasil dari ini kita masukkan ke tabel nih, menjadi min 2, 0, 4/5, 0, 0, 80, setengah, min 1, 1/10, 0, 0, 10, 7/2, 0, min 7/10, 1, 0, 14, 0, 13, 0, min setengah, 0, 1, 40. Untuk karena pada baris Z ini masih ada nilai minus, maka kita akan melanjutkan perbaikan hingga pada baris pertama, yaitu baris Z, baris fungsi tujuan, tidak ada nilai negatifnya nih. Karena di sini masih ada nilai negatifnya, maka kita akan melanjutkan perbaikan sebelumnya, yaitu dari mencari nilai kolom sampai mencari baris baru. Nah, melanjutkan perbaikan dari angka 4 sampai angka 7, yaitu memilih kolom kunci lagi. Nah, memilih kolom kunci itu kan tadi kan nilai Z-nya itu minus terbesar ya, yaitu min 2 nih. Nah, min 2. min 2 kan. Nah, maka didapatkan kolom kuncinya itu min 2 setengah, 7/2, 13/2. Ya, selanjutnya memilih baris kunci dan angka kunci, yaitu baris kunci dan angka kunci. Baris kunci itu carinya ini mencari nilai indeks terkecil, yaitu bagaimana cari nilai indeksnya, itu nilai kanan dibagi nilai kolom kunci kan, itu 10 dibagi setengah, itu 20, 14 dibagi 7/2, 4, 40 dibagi 13, hasilnya 80/13. Nah, selanjutnya itu mengubah nilai-nilai baris kunci. Mengubah nilai-nilai baris kunci itu gimana caranya? Itu rumusnya baris kunci dibagi angka kunci kan. Nah, itu nih baris kuncinya, baris kunci ini dibagi angka kunci, yaitu 14 yaitu 7/2 dibagi 7/2 kan, hasilnya 1, terus 0 dibagi 7/2 hasilnya 0, min 7/10 dibagi 7/2 hasilnya min setengah, 1 dibagi 7/2 hasilnya 2/7, 0 dibagi 7/2 hasilnya 0 nih, terus 14 dibagi 7/2 hasilnya 4. Nah, terus langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai selain baris kunci yang tadi sudah kita ketahui ya, yaitu kita mencari baris Z, baris X2, baris X5, karena baris ini yaitu sudah kita ubah.
merubah baris berkuncinya sudah kita ubah. Jadi kita tinggal mencari baris Z, X, dan X5. Itu hasilnya 0. Ini hasilnya. Terus kita masukkan nilai hasil tadi ini, tadi baris barunya, masukkan ke tabel itu, yaitu 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 min 2/5 1/5 min 1/5 4/5 4/7 min 1/7 2/7 min 13/7 X5 nya 0 0 0 1, angkanya 88 8 8 14. Nah di sini dinilai di baris Z nya sudah tidak ada nilai yang negatif, berarti sudah selesai. Dan kesimpulannya yaitu kita mendapatkan nilai Z nya, ini Z nya 88, X1 nya 4, X2 nya 8, dan X5 nya 14. Kesimpulannya jadi kita mendapatkan, jadi Dina harus memproduksi 4 kotak sampo pria dan 8 kotak sampo wanita per hari dengan keuntungan total $88 dengan kapasitas pengemasan yang tidak terpakai selama 14 menit. Nah, begitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajis Kita, NPM 2007-43-50120. Di sini saya akan menyelesaikan program linear metode simplex. Langsung saja ke contohnya. Sebelum contoh kita ngebaca langkah-langkahnya biasanya, yaitu 1. Formulasi permasalahan dalam bentuk fungsi tujuan dan batasan. Kemudian 2. Merubah fungsi tujuan dan batasan menjadi fungsi implisit. 3. Menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex. 4. Memilih kolom kunci. 5. Memilih baris kunci dan menentukan angka kunci. 6. Merubah nilai-nilai baris. 7. Merubah nilai selain pada baris kunci. Dan 8. Melanjutkan perbaikan langkah 5-8 jika baris Z ada nilai negatif. Langsung saja ke contohnya, yaitu Gena adalah manajer produksi dari Clear Sampo dan ingin menentukan campuran produksi yang akan menghasilkan keuntungan maksimal. Dia mampu menemukan data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Di sini ada tabelnya proses produksi, menit per kasus masuk, menit per hari. Di sini ada pria dan wanita, mixing, bottling, packing, dan profit per kasus. Nah, di sini makingnya 5 pria, wanita 10, kurang dari 100. Bolting 7, wanita 7, kurang dari 84. Packingnya 9, wanita 10, kurang dari 90. Profil per kasus 6, 8 sama dengan maksimal. Pertanyaan, berapa kasus sampo pria dan sampo wanita yang harus diproduksi per hari untuk memaksimalkan keuntungan? Berapa total keuntungannya? Langsung saja ke langkah-langkahnya, yaitu pertama, formulasi masalah dalam bentuk fungsi linear. Fungsi tujuan Z sama dengan 6x1 tambah 8x2 itu semuanya ada di tabel ya, 68 maksimal. Kemudian fungsi batasan atau kendala 5x1 tambah 10x2 kurang dari 100 ini ada di sini juga di tabel. Kalau sudah seperti ini, udah dapat, kita tinggal merubah fungsi tujuan dan fungsi batas menjadi fungsi implisit. Nah, kalau yang ini kan belum ada sama dengannya nih semuanya. Kita harus merubah ke sama dengan biar masuk ke tabelnya. Nah, untuk merubahnya Z, kalau sudah dirubah jadi min 6x1 min 8x2 sama dengan 0, dan fungsi batasnya begitu juga, 5x1 ditambah 10x2 ditambah x3 sama dengan 100. Dan ini juga x3, x4, x5 itu yaitu parabel slack.
kalau sudah dirubah sama dengan semua, langsung saja kita masukin ke tabelnya. Tabel ini masukinnya itu Z ini kan emang udah 1, kemudian X3, X4, X5 nya itu 0. Nah, X1 nya ini min 6, min 8 sama dengan 0. Kita masukin ke sini min 6, min 8, 000. Kalau sudah kita masukin ke semua, kemudian kita mencari kolom kunci. Nah, kolom kunci itu yang mempunyai nilai pada baris Z bernilai negatif angka terbesar. Jadi kita lihat Z-nya yang paling terbesar di sini apa? Nah, di sini min 8 ya. Jadi kolomnya yaitu X2-nya. Kemudian langsung ke langkah selanjutnya, yaitu memilih baris kunci dan angka kunci. Nah, untuk mencari baris kunci dan angka kuncinya itu kita harus mencari indeksnya dulu. Nilai rumusnya, nilai kanan NK nih, ini NK dibagi nilai kolom kunci. Nah, kolom kunci kan ini yang kita dapat tadi nih, tuh. Jadi bagi 100 bagi 10 10, 84 bagi 7 12, 90 bagi 5 18. Nah, kalau udah seperti ini kan udah kelihatan nih indeksnya mana yang kecil. Kalau baris kan milih indeks yang terkecil. Nama yang kecil yaitu 10. Berarti ini barisnya, ini kolom, ini barisnya. Dan kemudian mencari angka kunci. Angka kuncinya itu di sini posisi angka berada di antara baris kunci dan kolom kunci. Nah, kalau sudah ketahuan di sini ini untuk kolom nih, baris, berarti tengah-tengah ini 10. Nah, 10 ini yaitu angka kunci. Kemudian merubah nilai-nilai baris kunci. Nah, yang ini nih kita harus rubah menjadi 0 semua. Ini kan masih ada min 8, min 6, min 8. Nah, rubahnya yaitu rumusnya baris kunci dibagi angka kunci. Nah, ini barisnya, ini kuncinya. Jadi kita bagi aja. 10 bagi 10 sama dengan 1. 5 bagi 10 hasilnya 1/2. Nah, ini kan 1/2 jadi pecahan. Sebenarnya bisa 0,5, tapi lebih enaknya 1/2 ini aja biar mudah semuanya ya, biar sama gitu. Kemudian ini juga 1 bagi 10, 1/10, 0 bagi 10 0, 0 bagi 10 0, 100 bagi 10 10. Kalau sudah dapat ini kita bagi, kemudian langkah ke selanjutnya mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, kalau yang X2 kan udah kita rubah. Nah, yang belum kan Z, X4 dan X5. Nah, kita rubah dulu. Nah, dengan cara baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris baru kunci. Nah, ini yang kita carikan Z, X4, X5. Nah, baris lamanya ini yaitu yang ini 6 min 8 000 dan ini 7701 kemudian 950. Nah, ini kita masukin ke baris lama. Nah, yang ini juga. Nah, terus koefisien angka kolom kunci. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini dari yang kolom kuncinya ini, yaitu yang ini min 8 7 5. Nah, jadi kita di siniin min 8 7/5. Nah, kemudian NBBK ini yaitu nilai yang udah kita cari tadi dari baris ke kolom, yang baris dibagi angka kunci. Nah, ini semuanya. Nah, kemudian caranya min 6 dikurang min 8 dikali 1/2 hasilnya 2. Min 8 dikurang min 8 dikali 1 hasilnya 0. Begitupun yang ini dan seterusnya. Baris X nya gitu juga. 7
kurang 7 dikali 1/2 hasilnya 7/2. 7 bagi 7 7 kurang 7 kali 1 hasilnya 0, seterusnya. Dan gitu juga ini 9 kurang 5 dikali 1/2 hasilnya 13/2. Kalau sudah kita kurangin hasilnya, ini kita masuk ke kolom yang sudah kita cari semua. Nah, ini kan sudah kita cari semua nih. Nah, terus kita lihat di sini kan melakukan perbaikan langkah 4 sampai langkah 7 jika baris Z ada nilai negatifnya. Nah, di sini kan kita lihat nilai Z ini masih ada min 2. Nah, berarti kita masih belum sampai sini, masih kita melakukan perbaikan lagi. Nah, perbaikan sama seperti langkah-langkah yang tadi, melakukan perbaikan langkah 4/7. Nah, yang ini tadi kan udah jelas nih, ini kan yang min 2, jadi ini sebagai kolomnya. Terus kita cari baris kunci dan angkanya. Nah, kita mencari indeks juga. Nilai indeksnya tadi kan nilai kanan atau NK, terus dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya jadi yang ini 10 bagi 1/2 hasil 20, 14 bagi 7/2 4, 40 bagi 13/2 sama dengan ini. Kemudian cari yang kecil yaitu 4. Jadinya ini kolom, ini baris, dan di sini juga kita udah temu angka kuncinya. Langsung ke ini, mengubah nilai baris kunci. Nah, ini kan sama aja kayak tadi ya, baris kunci dibagi angka kunci. Nah, yang ini tadi nih, angka kunci dibagi baris kunci tersebut. Kayak 7/2 bagi 7/2 hasilnya 1, 0 dibagi 7/2 hasilnya 0. Nah, di sini tuh kita sudah rubah semua. Kalau kita sudah rubah semua, kemudian kita rubah juga yang Z X2 X5 nya sama kayak tadi juga, yang baris lama terus kemudian dikurang min 2 nya koefisiennya, dan dikali 1 nya angka yang sudah kita cari tadi. Min 2 kurang 2, 0 dikali 1 0. Kemudian gini juga, kemudian baris X nya gitu juga, min 1/2 bagi min 1/2 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian baris X5 nya 13/2, terus kemudian dikurang 13, min 13/2 dikali 1 0. Kalau sudah dapat semuanya, ini sudah kita cari, ini langsung masuk ke tabel akhir. Nah, kalau udah masuk terakhir kan kita lihat lagi benar atau enggak, atau sudah sampai sini. Nah, kalau ini kan Z nya sudah tidak ada lagi nilai negatifnya, berarti sudah benar. Nah, jadi kalau udah benar berarti yang ini N-nya, kesimpulannya itu Z nya 88, X2 nya 8, X1 nya 4, X5 nya 14. Jadi Gena harus memproduksi 4 kotak sampo pria dan 8 kotak sampo wanita per hari dengan keuntungan total $88 dengan kapasitas pengemasan yang tidak terpakai selama 14 menit. Baiklah, hanya itu saja. Terima kasih.